Jadi hotel ini mendominasi. Kalau kita wisatanya sepi, nggak ada kita anjlok. Juga lesu ya Pak ya. Halo Sobat Pajak, kembali lagi di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Nah, Sobat Pajak, mungkin ada yang belum familiar nih terkait Opo Yo ini opo sih gitu. Nah, Opo Yo ini adalah podcast milik BPKAD Kota Yogyakarta di mana kita bisa ngobrolin pajak dengan santai tapi serius. Nah, di Opo Yo kali ini bersama saya Sekar Arum Kusumajati yang akan menjadi host. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa sekali ya ini ya. Beliau-beliau ini adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, di mana menangani terkait perekonomian dan keuangan. Betul ya Bapak? Iya. Yeah. Yang bersama saya ada Pak Munazar. Selamat pagi Pak Munazar. Selamat pagi Mbak Sekar. Pagi. Assalamualaikum warga Yogyakarta. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Bapak Sigit Nur Cahyo. Ya, terima kasih Mbak Sati. Terima kasih, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sobat Pajak, kalau yang belum tahu nih atau malah sudah familiar ya dengan Pak Munazar dan Pak Sigit ini, Pak Munazar ini beliau adalah Komisi B dari fraksi Partai Golkar ya Pak ya. Oke, untuk Dapil 5 yaitu di wilayah mana Pak kalau boleh tahu? Umbul Harjo, Kota Gede. Umbul Harjo, Kota Gede. Kalau Bapak Sigit Nur Cahyo dari fraksi PDI Perjuangan di Dapil 1 nggih Pak? Ya benar, dari Dapil 1. Dapil Jadi 1 di wilayah Mantri Jeron, wilayah Jeron, Kementerian Kraton sama Kementerian Mergangsan. Mergangsan. Ih. Nah, Sobat Pajak, ngomongin soal wisata ini, healing. Kan generasi sekarang Gen Z kan sukanya healing ya Pak ya. Betul. Staycation, jalan-jalan gitu. Mungkin yang pertama saya mau nanya ke Pak Munazar dulu nih Pak. Sebenarnya Kota Jogja ini kan salah satu tujuan wisata yang paling digemari oleh masyarakat. Apa sih daya tarik Kota Jogja yang kok sampai mereka itu pengen kembali lagi ke sini? Apa yang membedakan Kota Jogja dengan kota yang lain Pak? Ya, Kota Yogyakarta ini kota unik. Dia punya semua ada gitu, mulai dari wisata budaya, sejarah, wisata kuliner, semuanya ada. Mulai dari Keraton, Malioboro, dan selain itu, selain kota budaya dan kota sejarah kuliner, mereka ini kota anak muda, kota kreativitas gitu. Oh, iya, betul, jadi betul. Tidak salah orang tidak hanya berkunjung tapi ingin pulang kembali di Yogyakarta. Kita lihat di sudut-sudut Malioboro itu cukup romantis sekali. Iya, betul, Bapak. Kita lihat titik nolnya, ada sejarah keratonnya, budayanya yang luar biasa ini. Saya kira itulah yang membuat Kota Jogja menjadi daya tarik tersendiri dan ya, tidak Pak. ada di kota-kota Oh, lain. betul, Jadi karena full package ya Pak iya, ya. ini makanya kalau datang ke Jogja atau orang ingin kembali pulang itu karena tadi sudut-sudut kota Jogja ini romantis. Romantis. Itu kira-kira jadi orang akan ingin pulang dan ingin kembali ke Yogyakarta. Iya, berarti nggak cuma dapat wisatanya, nggak cuma dapat healingnya, tapi ada sisi emosionalnya ya Pak di situ ya, karena sangat ngangenin istilahnya, sangat romantis. Jadi sebagian teman-teman saya kalau kontak tuh kok Jogja itu ngangenin, Iya betul. tenang, masyarakatnya ramah. Iya betul. Jadi itulah yang membuat orang ingin kembali Betah ya, Pak, ya? betah di Kembali Jogja. ke Jogja. Sampai saya juga di luar Jogja jadi betah tinggal di Jogja. Betah di Jogja Iya. Pak. Ya, saya juga betah di situ. Karena memang nyaman sekali ya Iya, Pak iya. ya. Oke. Nah, Pak Sigit tadi kan Pak Munazar berbicara tentang Malioboro, Keraton gitu. Ada nggak sih Pak tempat wisata lain yang buat wisatawan tuh selain kan Malioboro dan Keraton memang sangat terkenal ya Pak ya. Betul. Tapi kan sekarang itu zamannya nyari hidden gem gitu loh Pak. Yang blusuk-blusuk tapi ternyata Tapi asik gitu. Ada nggak sih Pak tempat lain, destinasi lain yang cocok buat wisata di Kota Jogja ini? Ya. Terima kasih. Saya panggilnya Mbak siapa ini? Mbak Sekar aja. Oh, Mbak Sekar. Iya, Pak. Oke, Mbak Sekar itu artinya bunga. Betul. Betul ya? Bunga. Ya, saya berbicara kota dan destinasi wisata. Tentu saja pilihannya sangat banyak, Mas. Iya. Ya.
tidak hanya kemudian tadi Pak Munazar ngerti tentang Malioboro, tentang keraton. Hari ini kota Yogyakarta yang sebagai juga kota pariwisata, tentu saja Kota pariwisata. banyak kemudian menciptakan destinasi baru seperti kayak Embung Giwangan. Embung Giwangan, oh Kemudian iya. mungkin kalau di sisi sebelah timur ada Gembira Lokazu juga Gembira ya. Lokazu, ya betul Walaupun Bapak. sudah legend gitu. Iya, tapi itu Sudah, masih Pak. menjadi daya tarik loh betul. Bapak. Artinya ada perlu brand baru juga sekarang saya lihat. Kemarin saya baru dari sana soalnya. Oh iya, ada yang menarik nggak Pak di Gembira Lokazu? Sekarang pengelolaannya kemudian suasananya saya pikir lebih modern. Lebih modern. Jadi ada kawasan yang juga di situ kayak di setting kayak Afrika gitu misalkan. Nah itu Iya. menurut saya ketika kemudian destinasi pariwisata itu berbenah, Iya, itu menjadi daya tarik tersendiri iya untuk betul. kemudian wisatawan berkunjung di kota Iya. Yogyakarta. Selain itu juga mungkin kulinernya juga sekarang luar Oh biasa. iya Ji. betul Pak, banyak sekali nih Dulu kuliner kita ada yang marak. gudeg, ada bakpia, tapi sekarang ya juga kuliner-kuliner yang Klasik tapi ya modern. klasik sampai modern ada, Iya, betul, terutama yang memang banyak disukai oleh teman-teman muda kita Iya. kan, Gen Z, walaupun kita sudah tidak berlaku. Tapi masih muda Pak. Masih muda ya, oh Masih terima ini. kasih. Iya, kemarin tuh kalau nggak salah di Gembira Loka juga ada yang baru ya Pak. Apa Iya. travelator yang untuk jalan eskalator Yes, itu iya. mungkin juga inovasi yang baru untuk Betul, masyarakat wisatawan supaya ini kembali lagi ke Gembira Lokazu mencoba lagi fasilitas-fasilitas baru di kota Fasilitas Jogja baru, betul, di betul. Gembira Loka. Iya. Oke. Kemudian saya ingin tanya lagi ke Pak Munazar nih Pak. Ada nggak sih langkah yang ditempuh untuk pemerintah dan terutama DPRD ya Pak ya untuk menjaga agar pariwisata ini lebih nyaman lagi untuk didatangi di kota Jogja ini? Ya tentu kita di Komisi B ya ingin mendorong nih pemerintah untuk paling tidak kualitas wisata kita, tempat wisata kita terus kita naikin kelasnya lah. Bagaimana pedagangnya atau parkirnya kita tata biar tidak semerawut. Terus lingkungan penempatan sampahnya, bagaimana kebersihannya, gitu ya, Pak, menjaga terus kebersihan. perawatan tempat-tempat wisata paling tidak harus bersih, harus rapi. Nah selain itu ya mungkin kalau di Malioboro kita dorong tempat umumnya, toiletnya, tempat-tempat gitu. umum yang memang yang diakses oleh publik kita memang harus menyediakan fasilitas-fasilitas Fasilitas itu publik. gitu. Jadi itulah yang kita dorong itu biar wisatawan itu nyaman kalau datang ke tempat-tempat wisata tuh senang. Terus pedagang-pedagangnya ramah, betul. pengamen-pengamennya juga ramah gitu. Jadi kita ingin mendorong itu ya kualitas. Jadi orang senang datang ke wisata itu dan betah dan lama tinggalnya. Jadi artinya terdampak juga secara hotelnya, Kontribusi restorannya juga juga mereka makin bertambah akan ya, Pak, ya. akan betah di Jogja kan jadi ekonomi juga Karena makin jalan. jalan berputar ya di Ya. ekonomi mikro masyarakat itu. Gitu ya. kira-kira bahasa karya. Ya, melanjut nih Pak Sigit. Ya, Terkait Mbak ini kan Sekar. kota Jogja selain kota wisata kan juga brandingnya sekarang menuju smart city ya Pak ya. Semuanya serba digital, semuanya serba modern. Sudah ada langkah apa Pak yang ditempuh untuk menuju smart city itu mungkin di sektor ekonomi atau pajak atau wisatanya Pak? Ya, Jogja saya pikir harus berubah juga ya, melangkah lah, bukan Melangkah, berubah, melangkah ke arah pengelolaan kota yang lebih modern. Betul. Tentu saja banyak yang sudah dan akan kita kerjakan itu saja. Jadi peluncuran platform digital terkait parkir misalnya. Oh, Yang parkir. sekarang Iya. ya kalau dulu mungkin manual ya, itu sekarang kan bisa Pakai kemudian cash pakai gitu ya Pak ya. Sekarang kalau sekarang cukup pakai teknologi kan sudah bisa. Nah ini iklim wisata sebenarnya menurut Iya. saya. Kemudian peluncuran JSS juga ya. oh JSS Jogja ya Smart Smart Service. City ya. Jogja Ini Smart Service. Smart Service ya. Iya. Ini kemudian platform yang saya pikir juga aplikasi bagi promosi wisata juga di kota Yogyakarta sehingga
wisatawan juga bisa melihat ini secara menyeluruh, Iya. terintegrasi. Mungkin kedepannya supaya Jogja Smart Service ini dikembangkan lebih lagi ya Pak ya. Ya, betul. Supaya ramah bagi wisatawan, Iya. bagi warganya. Jadi satu aplikasi tapi untuk semua Untuk semuanya, kota Jogja. termasuk mendukung iklim industri kan ya. Iya. Iklim industri sehingga ketika berbicara perpajakan di kota Yogyakarta ya semuanya bisa terbuka, Iya. bisa melihat sehingga masyarakat pun bisa memantau secara online ya. Ini penting karena memang perkembangan dunia seperti Iya, itu ya. memang Jadi teknologi ya, Pak, Jogja ya. juga harus mengikuti gitu Iya. kan. Seperti itu mungkin Mbak Ska. Nggih, ini tadi ada yang menarik pembayaran parkir secara online ya Pak ya. Nggih, Betul. mungkin Pak Munazar, pembayaran parkir online ini kayaknya hal yang baru di kota Jogja. Belum lama ini ya Pak ya. Mungkin bisa ini Pak lebih jelasnya lagi seperti apa sebetulnya pembayaran online ini. Ya, pembayaran online khususnya parkir kemarin kita juga mendorong ya di pemerintah Kota Jogja, terutama teman-teman di Dinas Perhubungan, dan kita apresiasi ya dari 10 titik. Iya. Ini kemarin kita baru launching 100 Oh, titik. dari 10 sudah launching 100 Ya, ini Pak. 100 dan ini kita targetkan kan kita mendorong 350 titik di akhir tahun ini. 350 titik. Nah, kenapa ini kita dorong untuk digitalisasi pembayaran parkir? Paling tidak ini kita juga kita biar nggak ketinggalan zaman lah ini kan. Ini sekarang nanti kan eranya digital semua. Jadi kita mau apa aja, mau makan, mau pembayaran apa ini kan digital Cashless semua. ya, betul, Nah, betul. ini kita juga parkir ini kita mau mendorong nih biar paling tidak ini kan sensitif nih parkir ini kan orang bisa berantem, orang bisa kisruh gara-gara parkir. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi apresiasi nih kerja-kerja dari Dinas Perhubungan, dari pemerintah kota yang memang sudah melakukan mulai digitalisasi, untuk pembayaran parkir. Selain itu ya tadi transparansi dan keterbukaan informasi publik juga kan orang ngerti. Jadi bayar kan di situ kan udah ketahuan misalnya di satu titik bayarnya 2.000 ya udah kelihatan 2.000 di hari. Jadi ya itulah kira-kira kita sekali lagi apresiasi lah. Ini mudah-mudahan tahun ini 350 titik sampai nanti 100% lah. 100% semua yang target pembayaran. kita ini ingin Amin, mendorong semoga biar bisa tidak ada terlaksana, ya, Pak. kebocoran. Betul sekali. Jadi buat para wisatawan di kota Jogja, ini kalian nggak perlu khawatir, apalagi buat gensi-gensi nih yang suka cashless ya, pembayaran tanpa cash, kita bisa bayar parkir secara online yaitu menggunakan kris di kota Jogja. Nah, semoga harapannya ke depannya seluruh titik parkir di kota Jogja itu bisa menggunakan kris tadi. Betul nggak Bapak? Iya, kita harapannya itu semua. Pak Sigit ada ini nggak Pak? Pengalaman nih tentang pembayaran parkir online itu apakah ada kendala atau ada cerita nggak nih Pak tentang parkir online ini? Ya alhamdulillah karena selama ini kan kita berubah nih ya Pak. Iya. Zaman kita nih ya, zaman saya itu bayar parkir ya pakai karcis gitu Iya. ya. Ya memang perlu kemudian tersosialisasikan secara masif ya di masyarakat, terutama yang memang tidak hanya kemudian di masyarakat kota tapi juga wisatawan juga terkait dengan pembayaran. Tapi kalau sejauh saya ingat, saya belum pernah sih mendapatkan masalah ya Pak ya. Masalah tentang metode pembayaran pakai QRIS ataupun pakai card itu ya. Itu jadi ya semoga ini menjadi awal yang baik ketika kemudian memang komitmen kita dengan dalam hal ini BPKAD juga ya dan dari Dewan juga untuk mendorong sustainable-nya, bagaimana keberlanjutan hal-hal digitalis gitu seperti ini bisa kemudian memang menjadi arah yang lebih mampu untuk beradaptasi dengan perubahan, dengan keinginan kita secara bersama-sama menciptakan wisatawan yang nyaman, kemudian
juga menunjang bagaimana nanti PAD kita. Menunjang Kan begitu. PAD, iya. Tujuan utamanya adalah supaya bisa menunjang PAD. Ya, tentu saja Salah satu PAD itu kan juga tujuannya. nanti kita kembalikan ke Masyarakat kembali, kan seperti betul itu. sekali. Sebenarnya ya berputar saja Mbak Iya, Sekar. karena dari kita oleh kita untuk kita juga ya Pak ya. Betul. Iya, Pak Munazar, saya pengen tahu gimana kok pariwisata atau wisatawan itu bisa kontribusi di PAD itu seperti apa Pak? Apakah kontribusinya ke pajak itu seperti apa? Ya, ini pariwisata ini adalah luar biasa ini untuk sumber PAD kita. Bagaimana wisatawan-wisatawan yang hadir di Jogja itu kita kalau setiap tahun tuh 6 sampai 8 juta ya orang Wah, yang berkunjung luar di kota biasa Jogja banyak itu sekali. untuk Iya. nah PAD yang didapatkan ini kan mulai dari wisatawan nginap di hotel, makan di restoran, mereka bayar parkir. Bagi kota Jogja tanpa mereka ya PAD kita tidak ada apa-apanya Tidak akan tanpa bergerak wisata gitu ya ya, Pak, tidak ya. bergerak. Oleh karena itu kita di sektor pariwisata ini benar-benar kita menjaga karena ini adalah sumber utama PAD kita di kota Yogyakarta. Luar Dan kita biasa ketahui bersama bahwa kota Yogyakarta ini kita tidak punya sumber daya alam, Betul, nggak punya emas, iya. nggak punya nikel, nggak punya apa-apa yang Iya. ada ya pariwisata inilah. Pariwisata. Nah, oleh karena itu kami di DPRD dengan pemerintah bagaimana betul menjaga kualitas pariwisata kita di Yogyakarta ini. Oke. Jadi harapannya kita ke depan ya kunjungan ini akan terus bertambah, tapi kualitas juga kita harus dijaga gitu, harus peningkatan fasilitas untuk Fasilitas teman-teman atau publik. wisatawan yang Iya. datang tuh benar-benar kita dijagalah gitu, baik dari kenyamanan, ketertiban dan keamanan wisatawan yang ada di Yogyakarta. Saya kira wisatawan atau pariwisata ini adalah sumber utama PAD Kota Sumber Yogyakarta. utama PAD ya Pak. Berarti kalau sumber utama PAD kita bisa bilang mereka berkontribusi lewat pajaknya yang Pajak, mereka bayar ya iya. Pak ya. Kalau pajaknya yang wisatawan itu ada apa aja Pak kira-kira? Itu pajaknya itu ada pajak restoran, pajak hotel, PBJT ya, PBJT oke. yang ada di hotel mereka menginap sekian 10% mereka keluarkan untuk PAD yang masuk di Kota Yogyakarta. Begitupun mereka ketika mereka makan minum di restoran atau nongkrong, misalnya anak-anak mudanya nongkrong di kafe di sekitaran Malioboro atau di sudut-sudut Kota Jogja, mereka mengeluarkan 10% untuk 10% kita, untuk untuk masyarakat pajaknya, Kota untuk Jogja dan masyarakat untuk pemerintah kembali. Kota Yogyakarta. Oke. Nggih. Pak Sigit bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Kan tadi sempat disinggung terkait PBJT ya Pak. PBJT itu sebenarnya apa dan apa saja gitu Pak? Ya, PBJT itu pajak atas barang dan jasa tertentu ya Mbak ya, Iya. Mbak Sekar ya. Ya, di undang-undang juga dikenal istilah tersebut. Kemudian di Kota Yogyakarta baru kita juga ini ya kita diskusikan tentang Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD-nya. Pajak daerah dan kontribusi pajak daerah. dan kontribusi daerah. Jadi di situ ada 5 kriteria menurut saya PBJT itu ya. Tadi sempat ada sedikit. 5 PBJT. Ya, ada yang 5. pertama itu apa Pak? Tadi sempat disebutkan Pak Munazar. Jadi ada PBJT atas jasa perhotelan. PBJT ya atas kan? jasa perhotelan berarti ketika menginap di hotel gitu nih Ketika Pak. menginap di hotel tentu saja itu juga wisatawan berkontribusi terhadap pajak. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua PBJT atas makanan dan minuman. PBJT atas makanan dan minuman. Mungkin dulu dikenalnya pajak restoran ya Pak ya. Betul, kalau dulu. Kemudian PBJT tenaga parkir. PBJT parkir. Kemudian yang keempat PBJT tenaga listrik. Tenaga listrik. Kemudian yang terakhir itu ya PBJT Hiburan. Jasa kesenian, ya. hiburan dan kesenian. Ya itu kelima hal itu kita berharap ini akan kemudian memompa juga ya. Jadi sebenarnya pajak dengan kemudian leading sektor pariwisata ini kan sangat berkaitan dan berhubungan sangat erat. Iya. Toh kemudian ketika kita memberikan fasilitas yang nyaman, kemudian kondisi yang infrastruktur yang baik, kemudian toh itu juga akan kita kembalikan.
sehingga akan maju secara bersama-sama sebenarnya. Ya kan connectingnya Iya. di situ kan sebenarnya. Iya, Pak. Wisatawan datang menikmati jasa tersebut, kemudian mereka Berkontribusi, sewu, makan atau minum di iya. situ, kemudian ada pajaknya, atau kemudian juga akan kembali Lagi ke masyarakat Betul. lagi. Ini supaya yang pengelolaan lebih nyaman yang lagi. ya kewajiban kita ini Oke. sebenarnya kan begitu untuk mengelola ini secara Iya. baik dan akuntabel seperti itu Mbak Sekar. Oke Bapak, tadi sudah disebutkan ada 5 jenis PBJT ya teman-teman. Ada PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa makan dan minuman, jasa parkir, kemudian tenaga listrik, dan jasa kesenian dan hiburan. Oke, kalau untuk tarifnya masing-masing nih Pak Munazar, tarifnya apakah sama semua atau bagaimana nih Pak? Kalau untuk tarif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan tentang Perda 10 2023 itu tarif PBJT misalnya di Ya. hotel itu Jasa 10%, 10%, restoran 10%, restoran juga 10%, terus parkirnya juga sekitar 10%. 10%. Terus untuk listrik ini ada variatif ya, ada mulai dari 1,5% sampai 8%. Oke. Nah, 1,5% ini mungkin masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun yang industri itu yang oke. kalau untuk pajak PBJT listrik. Iya. Nah, terus untuk hiburannya itu ada tarif maksimal dan minimum. Oke. Nah, minimumnya misalnya 40%, Kota Jogja kan menerapkan sekitar 40%. 40% itu khusus kah Pak? Atau Untuk Kota Jogjanya, untuk Kota Jogja, kalau yang maksimal 75%. 75% berdasarkan UU HKPD Iya, ya itu Pak. jadi pemerintah Kota Jogja yang ngambil yang minimum 40%. 40% supaya tetap bisnis tetap bisa jalan. Jalan. Ya, Pak, ya. Ya. betul. Kemudian itu 40% untuk jenis-jenis tertentu ya Pak, Ya. sepertinya seperti Ya, hiburan misalnya diskotik, spa, dan lain-lain. Tapi untuk hiburan lain kalau nggak salah masih 10% ya Pak. Ya, masih Misal 10% Gembira ya. Loka itu Ya, juga betul. masih Ya. hiburan yang terkategori Hiburan malam ini berarti ya. berarti khusus hiburan malam aja ya Ya. Pak ya. Nggih, yang 40%. Nah, Pak Sigit, Ya, kenapa Mbak Sekar. hiburan malam tadi ya Pak ya? Seperti diskotik, klub, bar Ya, itu kenapa betul. diberinya 40% Pak? Walaupun memang itu sudah tarif Ya. minimum ya Pak ya. Ya, itu sudah tarif minimum. Tadi kan bagaimana menjaga ini ya, usaha-usaha industri di wilayah itu tetap bersaing, ya kan? Oke. Tetap jalan, kemudian tetap menjadi juga pilihan wisata juga kan gitu. Betul. Selain itu juga menyangkut pada aspek sosial juga ya. Oh, terkait sosial Artinya, ya, Pak? ya artinya kemudian ruangnya ini tidak kita tarik ke kanan, tidak tarik kita ke kiri, Oh, kan gitu. seperti apa itu Pak? Kok Biar pas tarik-tarikan gitu itu? kan, Oh, biar pas. proporsional. Biar kondusif. Proporsional. Semuanya jalan, Iya. kemudian wilayah-wilayah itu memang juga ada aturan-aturan Iya. tersendirinya. Oke. Kemudian secara sosial juga dampaknya bisa kita kendalikan. Oke, berarti Bisa kemudian kita petakan bahwa juga Tetap ada ada pengawasan ya, ruang-ruangnya, Pak? karena Oke. kita juga kota pariwisata, Iya, nih kan gitu banyak kan. wisatawan asing Ya, maupun lokal ada ya Pak ya. wisatawan asingnya, ada wisatawan Betul. lokalnya yang ya boleh dikatakan ya seleranya berbeda-beda Iya, ya kan. tetap mengakomodir Ya, semua walaupun ya Pak ya. kita memang prioritas kita adalah kota budayanya. Kita Tetap. tonjolkan di situ kan. Tetap kota budaya. Pendidikannya. Betul sekali, kota Kemudian pendidikan. ya semuanya kemudian mendukung bagaimana aspek pariwisata di Kota Yogyakarta itu kan memang mengarah kepada itu seperti itu. Jadi ya memang kita tidak bisa meninggalkan semuanya, tidak bisa. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, kita ngomongin kontribusi nih Pak. Saya mau tanya kembali ke Pak Munazar nih. Sebetulnya seberapa besar kontribusi PBJT tadi yang sudah kita bahas terhadap PAD kita, Pak? Ini kami di rapat di komisi itu cukup tinggi sekali ya. Di sektor PBJT 5 kategori itu sekitar 71% ya dari sumber PAD. 71% dari yang target kita 970 miliar. 170 miliar. Wah, PAD kita. Jadi sumber PAD kita ini kan ada dari PBB, pajak daerah maupun PBJT tadi. Nah, di PBJT perhotelan, restoran sampai parkir itu sekitar 53%. Oh, berarti Banyak dia- sekali. Iya. Jadi hotel ini mendominasi. Kalau kita wisatanya sepi, Iya. PAD kita anjlok. juga lesu ya Pak ya. Lesu. Iya. Jadi gaji kita nggak
bisa diganti nanti TPP kita, makanya gitu. Iya. Pembangunannya juga tertunda kalau ini wisatawan kita apa namanya turun atau sedikit gitu yang Iya. berkunjung. Nah, angka ini memang perlu kita pengawasan juga kan. Jadi 53%, terus totalnya itu sekitar 71% dari PBJT 5 PBJT tadi. Itu 71% dari PAD ya Pak? PAD kita yang Mendominasi yang itu. sumber PAD kita yang 970. Ya tinggal dihitung aja itu Iya. berapa persen. Ya, Kalau berarti itu hampir 500 ya miliarnya hampir ya Pak? 500 miliar itu yang dari kontribusi Iya. dari pariwisata kita lah. Pariwisata. Iya. Selain kontribusi 53% dari PAD kita, paling tidak kontribusi ke UMKM kita, ekonomi lokal kita juga hidup. Ini Itulah berarti luar ada biasa. efek dominonya ya Pak? Efeknya luar biasa, Iya, Mbak Sekar. wisata itu tidak hanya kontribusi di pajaknya, tapi juga menghidupkan UMKM dan pedagang Betul. lokal Ya, ya Pak ekonomi ya? lokal ya. ekonominya kan Makanya tugas kita Betul, bersama ekonominya menjaga betul berjalan. ini. Jogja ini kita jaga betul, semua kita kolaborasi untuk Iya. jaga Yogyakarta ini tetap aman dikunjungi, tetap nyaman dikunjungi oleh Betul sekali. para wisatawan. Ini kalau nggak salah kemarin tuh saya sempat dengar sebetulnya kota Jogja itu memang masih ini ya Pak, bergantung dengan pendapatan transfer dari pusat ya Pak ya. ya, Bahkan itu walaupun tadi. kita sekarang ini sudah berusaha, misalkan ini kita belum bisa berdiri sendiri ya Ya. Pak ya. Memang ini kita harus lebih gencar lagi untuk sadar bahwa Kota Jogja ini ya asalnya dari kita, pembangunan Kota Jogja berasal dari kita potensi dari, sendiri. ya. Nggih, meningkatkan potensi yang ada. PAD. Betul sekali. Nggih, Pak Sigit, Ya. terkait pungutan pajak di Kota Jogja ini, Pak. Ini kan otomatis masyarakat inginnya transparan ya, Pak ya. Mungkin ada tindak atau apa yang sudah dilakukan untuk mengawasi pungutan pajak ini, Pak? Mungkin Ya, ya. ya dengan sebenarnya platform digital itu kan era yang keterbukaan, Mbak ya, era transparansi, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta juga bisa melihat itu, Oke. melihat secara real time misalkan Oh. di BAD-nya penerimaan pajak. Kita kan berharap seperti itu sehingga Iya. dan kita di Komisi B ya Pak Munazar, bagaimana mendorong BPKAD juga menghitung semua potensi yang ada. Oke. Dari itemnya itu kita Iya. pengen juga melihat nih, kemudian potensi yang akan kita dapatkan dari year to year itu seperti apa. Kemudian potensi yang lain juga kita harus kemudian kita perhitungkan juga apa yang nextnya ini. Iya. Karena kan ya di Komisi B itu kan jelas PAD ini. Iya. Ya Pak Sekar ya. Pendapatan dan ekonomi Ya. keuangan ya, Pak ya. Betul. Kita ini harus penerimaannya dari mana lagi, jadi harus Memang semuanya memang terutama dari wilayah pariwisata yang kita terus saja berharap input dari masyarakat ya. iya. Dan kita membuka apa kemudian yang bisa kita diskusikan dengan masyarakat tentang potensi-potensi PAD, dan hari ini kita sangat serius menggarap itu di Komisi B sehingga potensi yang kemungkinan bisa didatangkan Untuk kedepannya untuk ya, PAD Pak, untuk kita tadi sehingga tidak tergantung pada transfer pusat betul. pusat. sekali. Itu penting Mbak Arini. Itu Mbak Sekar. Baik, Pak Munazar, ada nggak Pak cara supaya masyarakat tuh bisa mengawasi pungutan PAD, misalnya wisatawan nih, mereka selain berwisata di Jogja, nginap di hotel, ada nggak sih Pak supaya pajak yang sudah mereka bayar tuh terawasi dengan baik gitu? Ada Ya, nggak yang bisa dilakukan? Pak? Ada Mbak, program-program pemerintah ya, BPKAD itu kan ada aplikasi waspada. Nah, aplikasi waspada ini buat teman-teman wisatawan yang berkunjung di Jogja ketika mereka menginap di salah satu hotel atau makan di restoran, bilnya atau notanya itu kan bisa diupload itu Oh, ke betul, iya. aplikasi waspada. Nanti waspada. akan diapresiasi nanti ketika poinnya udah banyak, nanti akan diapresiasi oleh BPKAD apa nanti berupa voucher atau apa, nanti kan pokoknya itu untuk biar pemerintah dan masyarakat itu bisa melihat oh kunjungan yang ke hotel ini sekian persen gitu. Oke. Itu per hari bisa kita pantau. Iya. Jadi di aplikasi waspada itu. Oke. Selain itu kita juga di aplikasi JSS itu yang Jogja Service Smart Service. Smart Service. yang memang itu memang aplikasi semua layanan yang ada di Kota Jogja
termasuk di situ ada terkait dengan kepatutan bayar pajak tadi, terus proyeksi pendapatan juga kita akan kelihatan di situ kan. Nanti harapan kedepannya bisa seperti itu ya Pak Dan ya. ke depan kita ingin mendorong nih BPKAD dengan semua pihak bagaimana keterbukaan kita, transparansi kita terhadap penerimaan pajak dari masyarakat Kota Jogja maupun dari wisatawan itu kita benar-benar kita ingin mendorong nih atau per minggu atau per bulan aja lah, sebulan ini kita dapat sekian digunakan sekian. Jadi masyarakat itu ya tidak khawatir lagi untuk membayar pajak itu. Jadi karena kita pemerintah maupun DPR ya ingin mendorong transparansi tadi gitu. Transparansi. Nah kalau Kedepannya aplikasi seperti itu ini ya, Pak, masih belum kurang ya kita tambah lagi biar ke dikembangkan depannya lagi ya, Pak. biar bisa masyarakat bisa akses bisa akses di rumah maupun di mana-mana untuk melihat pantauan penerimaan pajak dari masyarakat untuk kita gitu. Itu kira-kira Mbak Sari. Harapan kedepannya seperti itu ya Pak ya. Untuk saat ini mungkin masyarakat atau wisatawan seperti yang tadi Pak Munazar sudah bilang bisa mengupload notanya yang misalnya menginap di hotel atau ketika ngopi di resto, di kafe, itu nanti silakan diupload di aplikasi Waspada di JSS atau Jogja Smart Service. Itu adalah salah satu kontribusi kita dalam mengawasi pungutan pajak daerah. Seperti itu gitu. Iya. Baik. Kemudian dari beberapa penjelasan tadi, ada nggak Pak pesan-pesan untuk wisatawan atau masyarakat yang datang ke Jogja supaya mereka selain menikmati wisata itu juga nggak merasa terbebani pajaknya gitu loh Pak? Ada nggak sih pesan untuk masyarakat mungkin dari Pak Sigit dulu? Ya, saya kira begini Mbak narasinya. Jadi wisatawan kita ini kan besar ya. Iya. Ya, walaupun masih didominasi oleh domestik gitu ya, yang masih hampir 75% ya, kalau nggak sampai 80%. Sehingga kita perlu mensosialisasikan bahwa ketika wisatawan ini besar, kemudian datang ke Yogyakarta, kemudian menikmati kenyamanan, fasilitas, dalam proses mereka menikmati kemudian kenyamanan dan semuanya ini kan akan kemudian juga roda ekonomi itu kan berputar ya kan, makan kemudian ada misalkan mau di lokasi yang tertentu juga. Nah tentu saja ini juga akhirnya ketika bicara dengan pajak ataupun retribusi yang lain bahwa kenikmatan itu juga akan kembali kepada mereka. Ini yang harus kita tekankan juga. Karena sekali lagi pengelolaannya juga akan pada circle seperti itu. Sehingga tentu saja edukasi kemudian kepada masyarakat Kota Yogyakarta meyakinkan bahwa pajak ini akan kembali kepada kita semua. Menyadari ya Pak ya bahwa pajak yang mereka bayarkan tuh pada akhirnya juga akan kembali lagi pasti untuk pembangunan kota kita ini harus memastikan seperti itu kan begitu ya. Iya, tugasnya memastikan supaya pengelolaannya baik ya Pak. Iya, pengelolaannya betul. Kalau dari Pak Munazar mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk wisatawan dan warga di kota Jogja ini. Ya, untuk warga Kota Jogja maupun wisatawan, berapa persen pun atau Rp1 pun bayar pajak ataupun bayar retribusi itu sangat berharga untuk pembangunan kota Yogyakarta. Kita harus bergotong royong, kita harus kolaborasi semua untuk pembangunan kota Yogyakarta ini. Tanpa pajak, tanpa retribusi kita tidak bisa apa-apa. Karena memang pajak ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, cuman persoalannya kita sejauh mana transparansi kita. Dan kami di DPRD tentu mengawasi betul bagaimana satu rupiah pun kita akan mengawasi gitu yang masuk di pajak itu harus benar-benar digunakan untuk masyarakat, dikembalikan untuk masyarakat. Dikembalikan lagi untuk masyarakat. Dan tentu sekali lagi kami terima kasih banyak kepada masyarakat Kota Jogja, wisatawan Jogja yang sudah luar biasa mempunyai kontribusi besar untuk pembangunan kota Yogyakarta. Luar biasa. Jadi tugas kita bersama kita jaga dengan baik
pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi kita Masyarakat jaga ini. bersama ya Pak ya. Iya. Oke. Teman-teman sobat pajak, luar biasa sekali obrolan kita hari ini ya. Kalau boleh saya rangkum nih Pak, Nggih. memang berwisata itu penting ya Pak untuk kesehatan kita, kesehatan mental. Tapi juga jangan lupa berwisata itu juga termasuk dalam kontribusi kita atau giving back untuk ikut menjaga, membangun dan berkontribusi dalam kota Jogja Ya, tercinta betul. ini. Nggih. Jadi dari setiap tiket yang kita beli, dari setiap cangkir kopi yang kita nikmati di kafe, sampai parkir yang kita bayarkan, itu semua punya arti besar dalam pajak daerah kita semuanya. Baik Sobat Pajak, kita sudah sampai di sesi akhir podcast kita kali ini. Nantikan untuk podcast-podcast kita selanjutnya. Saya Sekar Jati pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Opo Yo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.